sedangkan angka yang lainnya tetap. Seperti 1 pangkat 3 hasilnya 1 tetap. 4 pangkat 3 hasilnya 64 tetap, dan seterusnya. Seperti itu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa memberikan like bila teman-teman menyukai video ini, lalu share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar berupa pertanyaan, masukan, atau yang lainnya. Subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila saya upload video terbaru. Kalau sudah, terima kasih banyak. Baik, langsung saja. Video ini merupakan part 2 atau bagian 2 dari topik bilangan akar dan pangkat. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan part 1 atau bagian satunya, linknya saya taruh di kolom deskripsi atau bisa dilihat di bagian kanan atas pada layar Anda. Kali ini kita akan lanjut ke materi operasi akar. Sifat-sifat bentuk pada akar. Di sini ada perkalian akar ya. Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Contohnya akar 144. Itu bisa kita jabarkan menjadi akar 36 dikali 4 ya. 36 dikali 4 144. Lalu kita pisahkan akar 36 dikali dengan akar 4. Akar dari 36 adalah 6 ya. 6 kali 6 36. Lalu dikali akar dari 4 sama dengan 2. Selanjutnya kita kalikan 6 dikali 2 sama dengan 12. Seperti itu. Lanjut, di sini ada akar A dikali akar A sama dengan A. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini ada akar 2 dikali dengan akar 2 sama dengan 2. Seperti itu. Lanjut, akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Contohnya akar 45 kita bagi dengan akar 5 sama dengan akar 45 per 5 ya. Lalu 45 dibagi 5 sama dengan akar 9. Akar dari 9 adalah 3 ya, karena 3 kali 3 sama dengan 9. Seperti itu. Lanjut, ada X akar A ditambah Y akar A sama dengan dalam kurung X tambah Y akar A. Contohnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan 2 ditambah 3 akar 3 sama dengan 2 ditambah 3 5 ya. 5 akar 3. Seperti itu. X akar A dikurang Y akar A sama dengan dalam kurung X kurang Y akar A. Contohnya 4 akar 2 dikurang akar 2
sama dengan dalam kurung 4 dikurang 1 akar 2. Ini satunya dari mana? Ini kalau hanya akar 2 ditulis akar 2 itu berarti ada satunya ya teman-teman. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3 akar 2. Seperti itu. Merasionalkan penyebut. Mengapa penyebut itu perlu dirasionalkan? Agar penyebutnya tidak dalam bentuk akar ya teman-teman. Penyebutnya itu yang mana? Penyebut itu bilangan yang di bagian bawah ya teman-teman. Di sini ada A per akar B sama dengan ya. Jika ingin dirasionalkan, dia harus dikalikan dengan sekawannya. Di sini sekawannya maksudnya penyebutnya di sini akar B berarti dikalikan dengan akar B. Kita langsung saja ke contoh. Contohnya di sini ada 5 per akar 3. Berarti jika ingin kita rasionalkan, kita harus kalikan dengan sekawannya. 5 per akar 3 kita kali dengan sekawan di penyebutnya itu akar 3 per akar 3 sama dengan 5 dikali akar 3 berarti 5 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Bila kita sederhanakan 5 akar 3 bisa disederhanakan akar dari 9 itu 3 ya teman-teman, karena 3 kali 3 9. Seperti itu. Lalu A per B dikurang akar C. Di sini penyebutnya di sini ada 2 ya, ada 2 bilangan dan menggunakan operator kurang. Jadi kalau kita ingin merasionalkan, kita harus kalikan dengan sekawan namun dengan operator yang berlawanan. Bila operator menggunakan kurang, kita harus kalikan dengan operator kita rubah menjadi tambah. Begitu juga sebaliknya. Bila operatornya tambah, kita rubah menjadi kurang. Contoh soal 6 per 4 dikurang akar 5. Kita tulis saja 6 4 dikurang akar 5. Kita kali dengan sekawan yang berlawanan operator ya. Berarti dikali dengan 4 ditambah akar 5 sama juga 4 ditambah akar 5. Lalu 6 dikali 4 ditambah akar 5 sama dengan 6 4 tambah akar 5 per 4 dikali 4 menjadi 4 kuadrat ya. Dikurang akar 5 dikali akar 5 menjadi 5 ya. Kenapa 5? Karena akar 5 kalau kita kalikan dengan akar 5 sama dengan kan akar 25 ya. Akar dari 25 kan 5 ya teman-teman. Seperti itu. Jadi akar kalau dipangkatkan 2 dia akan menjadi bilangan aslinya ya. Contohnya seperti akar 5 dipangkatkan 2 menjadi 5. Seperti itu. Lalu 6 4 ditambah akar 5 per 4 pangkat 2 16 ya, dikurang 5. Lalu 6 4 ditambah akar 5 per 16 dikurang 5 11. Seperti itu. Nah, di sini ada penyebutnya 2 bentuk akar ya. Sama juga bila ingin dirasionalkan, dia harus dikalikan dengan sekawan yang berlawanan operator ya.
Contohnya 4 per akar 5 ditambah akar 3. Kita tuliskan saja 4 akar 5 tambah akar 3 lalu dikalikan dengan sekawan namun berbeda operator dikurang akar 3. Akar 5 dikurang akar 3 sama dengan 4 dikali akar 5 dikurang akar 3. 4 akar 5 dikurang akar 3. Nah, di sini teman-teman masih ingat kira-kira bentuk aljabar seperti A ditambah B dikali A dikurang B. Itu sama dengan berapa? Sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Seperti itu. Nah, di sini kan sama ya. Bila kita lihat akar 5 ditambah akar 3, A ditambah B, lalu akar 5 dikurang akar 3, A dikurang B. Jadi jawabannya sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Jadi akar 5 pangkat 2 itu sama dengan akar 5 dikali akar 5. Jawabannya 5 ya. Karena bila akar dipangkatkan 2 itu hasilnya bilangan aslinya. Seperti itu. Dan 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 3 ya. Lalu 4 akar 5 dikurang akar 3, 5 dikurang 3, 2. Nah, di sini bisa dicoret 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Berarti sisanya ditulis di sini saja ya. Berarti sisanya adalah 2 akar 5 dikurang akar 3. Seperti itu. Menentukan akar kuadrat pada suatu bilangan. Di sini ada soal kita disuruh menentukan akar dari 5476. Langkah pertama yang kita lakukan, kita tentukan terlebih dahulu angka satuan dari akar 5476. Angka satuannya adalah angka 6. Lalu, angka berapa yang jika dikuadratkan akan menghasilkan satuan 6? Angka 4 dan 6. Mengapa 4 dan 6? Karena 4 kuadrat itu sama dengan 16 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Angka tersebut sama-sama memiliki angka satuan 6. Jadi akar 5476 angka belakangnya itu ada dua kemungkinan. Kalau bukan 4 berarti 6. Sekarang kita lihat angka bagian depannya, yaitu 54 atau 5400. Angka puluhan berapa yang jika dikuadratkan mendekati angka 5400 tetapi tidak melebihi 5400. Di sini ada daftar angka puluhan ya, daftar rentang bilangan kuadrat. Kita bisa lihat di sini angka puluhan yang mendekati 5400 tetapi tidak melebihi dari 5400. Itu bisa di 70 kuadrat ya. Karena 70 kuadrat hasilnya 4900 ya. Mendekati 5400 tetapi tidak melebihi. Kalau 80 kuadrat 6400 itu sudah melebihi 5400. Jadi akar dari 5476
itu puluhannya dia ada di angka 70-an ya. Setelah mendapat angka puluhannya yaitu 70, kita tulis 7, angka 7 di bagian depannya. Jadi di sini jadi akar 5476 antara angka 74 ataupun 76. Selebihnya tinggal teman-teman coba hitung ya. Contohnya 74. Kita coba kalikan 74 ya. 4 kali 4 16. 7 kali 4 28 tambah 1 29. 7 kali 4 28. Simpan 2. 7 kali 7 49 tambah 2 51. 6 17 34 5 4 7 6. Nah, berarti jawabannya adalah yang 74 ini ya, 5476 yang B. Jika di dalam pilihan ganda A, B, C, D, dan E ada salah satu dari angka ini dari angka 74 atau 76, maka kita bisa langsung pilih angka tersebut sebagai jawabannya. Jadi kita bisa mempercepat waktu pengerjaannya tanpa berlama-lama menghitung hasil kali dari kedua angka tersebut. Di sini ada daftar nilai satuan akar kuadrat. Daftar nilai satuan akar kuadrat ini maksudnya apa? Maksudnya untuk mempermudah mencari satuannya, untuk mempermudah mencari satuan akar kuadratnya. Seperti yang pada awal ini kita mencari satuan dari 5476 adalah 6. Nah, berarti kalau 6 itu angka yang jika dikuadratkan akan menghasilkan satuan 6 itu angka 4 dan 6. Mengapa 4 dan 6? Karena 4 pangkat 2 16, 6 pangkat 2 36, sama-sama memiliki satuan 6. Nah, contohnya lagi nanti ada akar dari 1024 ya, misalnya. Nah, di sini satuannya kan berarti 4 ya. Nah, kalau satuan 4 berarti angka yang jika dikuadratkan akan menghasilkan angka 4 itu ada 2 atau 8 ya. Mengapa 2 atau 8? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Sama-sama memiliki satuan 4. Seperti itu. Menentukan akar pangkat 3 pada suatu bilangan. Sini ada soal, kita diminta menentukan akar pangkat 3 dari 195.112. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan angka satuannya. Di sini angka satuannya adalah angka 2 ya teman-teman. Setelah menemukan angka satuannya, kita bisa melihat pada daftar nilai satuan akar. Di sini satuan 2 berarti 2 pangkat 3 itu memiliki nilai satuannya 8. Mengapa 8? Karena 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 ya. 8 ini kebetulan hanya satu angka ya, berarti satuannya 8. Sekarang kita lihat angka bagian depan. Di sini ada 3 digit ya. Angka 195. Angka pangkat 3 berapa yang mendekati angka 195 tetapi tidak melebihi angka 195. Angka 5 ya, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 125. Ini dia mendekati angka 95 ya. Tetapi dia tidak melebihi angka 195. Sedangkan kalau 6 pangkat 3 itu sudah 216. Dia sudah melebihi dari 195. Setelah dapat angkanya, kita bisa langsung menentukan jawabannya. 58. 58 berarti jawabannya yang B. Yang perlu diingat di sini, kita hanya perlu mengingat 4 angka saja, teman-teman. Di sini ada angka 2, 8, 3 dan 7. Mengapa 4 angka ini? Karena dari satuannya. Jika 2 pangkat 3 satuannya 8 ya. Dan sebaliknya, jika 8 pangkat 3 satuannya 2. Begitu pula dengan
3 pangkat 3 itu satuannya adalah 7 dan sebaliknya 7 pangkat 3 satuannya adalah 3. Nah, ini maksudnya hanya 4 angka ini saja yang berubah teman-teman, sedangkan angka yang lainnya tetap. Seperti 1 pangkat 3 hasilnya 1 tetap, 4 pangkat 3 hasilnya 64 tetap, dan seterusnya. Seperti itu. Operasi perpangkatan. Di sini ada perkalian pada pangkat. A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C. Jadi kalau perkalian pada pangkat itu pangkatnya dijumlahkan ya teman-teman. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 4. Pangkatnya itu dijumlahkan. Lalu sama dengan 2 pangkat 2 tambah 4 6 ya, 2 pangkat 6. Lalu 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sampai 6 kali ya, 64. Seperti itu. Lalu ada pembagian. Di sini ada A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B dikurang C. Kalau pembagian dalam pangkat itu berarti pangkatnya dikurangkan ya teman-teman. Contohnya 2 pangkat 10 kita bagi dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 10 dikurang 5 menjadi 2 pangkat 5 ya, 10 kurang 5, 5. 2 pangkat 5 hasilnya berapa? 2 dikali 2 dikali 2, 5 kali itu hasilnya 32 ya, seperti itu. Selanjutnya ada pangkat yang dipangkatkan lagi. Di sini ada A pangkat B lalu dipangkatkan lagi dengan C. Jadi itu sama dengan A pangkat B dikali C. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi itu pangkatnya dikalikan ya teman-teman. Contohnya sini ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 9. 2 pangkat 9 hasilnya 2 kali 2 kali 2 9 kali adalah 512. Seperti itu. Lalu ada pecahan yang dipangkatkan. Di sini ada A per B pangkat C sama dengan A pangkat C per B pangkat C. Jadi kalau pecahan itu dipangkatkan, pangkatnya itu sama-sama dimasukkan ke pembilang dan penyebutnya ya. Sama-sama pembilangnya ada pangkat dan penyebutnya juga ada pangkat. Contohnya 3 per 5 kita pangkatkan 2 ya. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Itu sama dengan 3 pangkat 2 9 per 5 pangkat 2 25. Seperti itu. Ini ada penjumlahan ya teman-teman. Jika penjumlahan itu kita hitung dulu pangkatnya berapa, lalu kita jumlahkan. Di sini ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 dikali 2 dikali 2 4 kali 16. Lalu kita tambah dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Lalu setelah itu kita tinggal tambahkan saja teman-teman.
16 ditambah 8, 24. Seperti itu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa memberikan like bila teman-teman menyukai video ini, lalu share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat yang sama, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar berupa pertanyaan, masukan, atau yang lainnya. Subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila saya upload video terbaru. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.